Jadi yang punya Alkitab bisa membukanya supaya kita membacanya. Karena malam ini agak panjang ayatnya, tidak seperti tadi malam, ya. Tapi kita coba bagaimana supaya bisa kita mendapatkannya. Oke, terima kasih banyak. Kalau sudah mulai ada yang membuka Alkitabnya, mulai pasalnya yang kedua, kitab Yeremia. Bagi teman-teman yang tidak ikut tadi malam, saya coba ulangi supaya jangan nanti ketinggalan kali apa masalahnya di dalam kitab Yeremia ini. Berita yang mau disampaikannya apa, ya? Tadi malam tema yang paling utama adalah hubungan antara Israel dengan Allah, ya. Yaitu dikatakan di dalam bagian ayatnya yang kedua, ya, ayat 1 sampai 3 menyatakan hubungan Israel dengan Allah, bahwa Israel itu sebagai seorang pengantin, orang yang sangat mengasihi Tuhan pada masa mudanya, dan sesudah itu mereka dikatakannya murtad. Jadi kita akan membaca mulai dari ayat 9 cerita tentang permurtadan itu. Ya, biasanya kalau sudah ada kesalahan di tengah-tengah keluarga, maka mulailah cekcok, ya. Iya, perang mulut namanya, ya. Ya. Jadi kita mulai baca perang mulutnya mulai dari ayat 9. Ya, mari kita baca perang mulutnya yang mau disampaikan oleh Allah kepada umat Israel, yang disampaikan lewat Yeremia. Ya, saya ulang, ya. Kalau sudah cekcok, maka kita bacalah bagaimana perbantahan di tengah-tengah mereka. Ayat 9. Sebab itu aku akan berbantah, ya. Karena istri sudah menyeleweng, maka suami mulai akan apa? Berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ke bawah semua kita mencoba melihat bagaimana perbantahan. Kalau hubungan antara Israel dengan Allah, Israel sudah murtad. Apa yang dikatakan Allah kepada mereka? Sebab itu aku, ini Allah, ya, akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Jadi bukan saja rupanya satu generasi, ya, dengan kamu, dengan anak cucumu. Ya, mungkin langsung Anda ingat, tahu kitab Keluaran, ya. Barang siapa yang menyembah berhala, maka dia akan kena kutuk sampai anak cucunya yang keempat. Jadi kesalahan tadi sehubungan dengan ayat di atas itu berbantah karena mereka sudah meninggalkan suaminya pencipta langit dan bumi, mencari pertolongan kepada Baal. Sehingga Allah harus berbantah kepada dia dan harus berbantah kepada anak cucunya. Karena perjanjian itu, kalau satu orang Israel menyembah kepada berhala, maka Allah akan mengutuk dia sampai keturunan yang keempat. Maka di sini anak cucumu aku akan berbantah. Ayat 10. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim. Ini perbantahannya. Dan lihatlah di sana. Diajaknya umat Israel ini melihat suku yang lain, itulah namanya suku Kitim. Menyeberang ke sana, lihatlah, suruhlah orang ke Kader dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Disuruhnya orang itu memperhatikan bangsa lain. Ada suku di sini tadi, suku Kitim dan suku Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada
terjadi yang seperti ini, seperti apa yang terjadi? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Jadi orang Kitim ini dan orang Kedar ini adalah penyembah berhala. Dan coba kau perhatikan dia, apakah nanti dia ditukarkannya Allah-Allahnya itu, berhala-berhalanya itu? Ya, itu yang diajaknya. Karena sekelilingnya itu menyembah berhala. Perhatikanlah. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, berhala di situ ya? Meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Lihatlah orang Kitim itu, lihatlah orang Kedar itu, baru dimasukkannya lah. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Sudah bisa kita lihat pertengkaran itu ya. Ya, pertengkaran ini antara Allah, dibawanya umat Israel ini melihat kepada suku Kitim yang menyembah berhala. Dibawanya orang itu ke suku Kedar yang menyembah berhala. Perhatikan orang ini. Orang ini tidak mau menukarkan Allahnya itu. Iya, penyembah berhala di sekitar orang Israel itu tidak mau menukarkan berhalanya itu kepada Allah yang benar. Tetapi, ya ini kan tetapi berlawanannya, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya. Makanya nanti dia menggali kolam yang bocor. Ini pertengkaran antara suami dengan istri tadi. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ya. Baru ayat 12 masih dalam cerita itu. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Kenapa dikatakannya tertegun? Tertegunlah, tadi saya katakannya, ya tertegunlah, lihatlah bangsaku ini yang sudah memiliki kemuliaan, mau dia menukarkannya. Diajaknya saksi yang lain supaya dapat memperhatikan istrinya yang sudah murtad tadi dan memilih yang tidak berguna suaminya, dan dibandingkannya dengan sekelilingnya yang tidak mau menukarkan berhalanya. Tertekunlah atas hal itu, hai langit. Diajak Tuhan supaya langit menjadi saksi. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Baru dimasukkan ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Ya, orang Kitim tadi 1 kali pun tidak pernah dia menukarkan Allahnya, tetap menyembah berhala. Tetapi umatku ini, hai langit, kan itu maksudnya. Hai langit, lihatlah semuanya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Apa kejahatan umat Israel itu? 1, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Jadi sekarang Allah sudah mengungkapkan dirinya bahwa inilah suaminya yang dia tukarkan itu dan dia meninggalkan itu. Inilah sumber air hidup yang bisa memberikan kehidupan kepada orang Israel ini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Kedua, bagaimana? Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi ditinggalkannya kolam sumber yang memberi hidup, dan sekarang dia menggali kolam bagi mereka sendiri. Nanti di bawah diceritakan itu. Kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sama dengan ayat 5. Kemarin kita sudah bahas itu. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang ada didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku? Baru kemana? Mengikuti dewa kesia-siaan.
sampai mereka pun menjadi sia-sia. Sama ayat ini. Dia meninggalkan sumur yang hidup. Akhirnya kembali dia menggali kolam baginya sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Lihatlah, katanya kepada langit, ya. Hei umat Israel, pergilah kau ke suku Kitim dan suku Kader ini. Adakah seperti kamu? Apakah mereka ini menukarkan berhalanya? Tetapi engkau meninggalkan kemuliaan yang Allah sudah berikan. Dan sekarang kamu meninggalkan sumber air yang hidup dan kamu menggali kolam yang bocor dan yang tidak dapat menahan air. Ayat 14. Adakah Israeliti budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Biasanya kan orang budak itu yang menjadi rampasan orang. Bisa pindah-pindah. Oh, dijualnya budaknya, ya. Oh, jadi rampasan kepada orang lain. Tapi orang Israel ini bukan budak dia. Dia ini adalah milik pengantin laki-lakinya sendiri, pencipta langit dan bumi. Ayat 15. Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya, negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Inilah kolam yang bocor itu. Ayat 16. Bahkan orang-orang Memphis dan Tapenes telah menggundul batu kepalamu. Ini merupakan rampasan, menjadi budak. Dipangkas kepalanya supaya dia tidak bisa melepaskan diri dari perbudakan itu, karena itulah tandanya dia. Ayat 17. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Sebagai istri tadi telah diusir dari rumah karena tingkah lakunya yang menajiskan itu, dan sekarang terjadilah rampasan, singa mengaum, dan inilah yang sudah menimpa dirinya. Sehingga mereka tidak lagi berguna, katanya. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Berarti kalau kita meninggalkan Tuhan, maka akan menimpa diri kita sendirilah. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau telah meninggalkan Tuhan. Jadi setiap orang yang meninggalkan Tuhan, maka akan terjadi kesengsaraan, menimpakan dirinya sendiri. Kalau kita ingat perjanjian baru, gampang kali kita ingat anak yang hilang meninggalkan bapaknya. Dan karena dia meninggalkan bapaknya, maka hal menjadi penjaga babi di kandang dan mau memakan makanan babi itu, itulah yang akan menimpa dirinya. Hal itu terjadi karena anak bungsu meninggalkan bapaknya, dan itulah yang akan menimpa dirinya. Sama dengan istri, kalau dia meninggalkan rumah, maka akan ada orang merampasi dia di luar, dan hal itu akan menimpa dirinya oleh karena dia meninggalkan rumah di mana ada perlindungan, tetapi dia meninggalkan itu dan berjalan sendiri. Ya, ini banyak ceritanya dalam Alkitab. Makanya dikatakannya tadi, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Toto dukin kini serang, kata Sekaro. Ya, bantadin kendu, kaya katakan arah teruk. Sumber air yang hidup, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup,
Dan sesudah itu dia menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air, dan sekarang kesengsaraan sudah menimpa dia. Ayat 18. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Jadi karena datangnya kesulitan, datangnya pertempuran yang datang dari Babylon dan datang dari Assyria, itu dari ibu kotanya Niniwe yang kita ingat Nabi Yunus ke sana. Ya, ada Mesir. Karena menurut mereka Mesir nanti akan bisa menolong mereka dari pertahanan itu. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Hendak minum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asur? Asur inilah Niniwe. Hendak meminum air sungai Efrat kah? Jadi di sinilah sungai Efrat, di tempat Asur, di mana Niniwe tadi, itu yang dikatakan. Kalau Mesir punya sungai Nil, kalau Asur punya sungai Efrat, tempat Kejadian pasal 1 dan 2, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, itulah di Taman Eden di sungai Efrat salah satu. Nah inilah dia. Karena mereka dalam keadaan kesulitan, biasanya mencari pertolongan. Istri yang tidak di rumah tadi, biasanya pergi mencari di mana dapat pertolongan. Dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Asur, supaya jangan nanti dia dikalahkan oleh Nebukadnezar yang sebentar lagi datang akan menghancurkan kota ini. Dia mencari pertolongan. Itulah artinya dia menggali apa tadi? Sumur yang bocor, yang tidak dapat menahan air, yang tidak akan menolong orang ini. Walaupun Mesir setia, tapi pada waktu itu setia berubah dia. Itu dalam ceritanya. Ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau. Wah, ini sulit mengeksegesinya ya. Jadi kalau kita berbuat jahat, kejahatan itulah mengajar kita. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Bisa Anda bayangkan? Suami yang tadi, istri yang tadi aman di rumah, suaminya memperhatikan perlindungan, makan dan minum, dan sekarang dia menggali sumur yang bocor. Pergi dia keluar, pergi dia ke Mesir, pergi dia ke Asur untuk mendapatkan pertolongan, dan semuanya itu akan menyiksa dirinya sendiri. Karena ini bukan suaminya yang mengasihi dia. Mesir mau merampasi, Asur mau merampasi, Babylon mau merampasi, karena bukan dari dia air hidup yang diterima oleh istrinya Israel ini. Gitulah gaya bahasanya dibuatnya. Baru ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Wah, berat ya. Dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allah. Makanya nanti waktu kita membaca selanjutnya, sedih dan bagaimana mengerikannya nanti keadaan umat Israel ini diperlakukan oleh orang Mesir, orang Asur, dan orang Babylon. Orang ini nanti tidak lagi bersalah. Kalau tadinya ada orang yang mengganggu buah bungaran itu, Allah yang akan membelanya. Sekarang tidak lagi. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Baik, kita lanjutkan 20. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu. Jadi Tuhan melihat bahwa orang ini tidak mau memikul kuk yang diberikan oleh Allah. Itulah sebabnya dia meninggalkan suaminya ini. Ya, sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu,
telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak oleh Allah yang tadi mengasihi dia. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Ini bersundal bukan hubungan laki-laki dan perempuan bersundalnya. Bersundalnya di sini bagaimana orang ini menyembah Baal, menyembah berhala-berhala, menyembah Allah. Maka di sini ada dua istilah. Aku tidak mau lagi diperbudak, bahkan di atas setiap bukit yang menjulang. Rupanya bukit tempat menjulang ini sepertinya batu-batu. Maka waktu kita baca, batu-batu itu adalah tempat berhalanya orang Baal. Iya. Kalau di bawah pohon-pohon ini, inilah Allah-Allahnya umat tanah Kanaan. Makanya waktu kita ingat tiang-tiang berhala ditebang oleh Gideon itu umpamanya, ditebang oleh mereka karena itu berhala-berhala mereka. Sekarang umat Israel ini yang pergi ke sana bersundal. Bersundal di sini artinya menyembah hubungan dengan berhala-berhala itu. Maka dia sebagai istri sudah bersundal dengan penyembahan berhala itu. Jadi Yeremia mengungkapkan kalau kita terlibat dalam penyembahan berhala, apakah Baal itu di batu-batu besar, apakah itu Allah-Allahnya Kanaan di bawah pohon-pohon rimbun, di bawah pohon-pohon yang hebat-hebat. Setiap orang yang melakukan itu di hadapan Allah, itu persundalan. Beginilah istrinya umat Israel tadi sudah bersundal dengan berhala ini. Karena mereka memiliki secara rohani menyembah kepada berhala itu. Itulah persundalannya. Sehingga suaminya tidak mau lagi karena dia sudah menjadi najis dengan berhala itu. Wah, hebat ya. Jadi kalau gitu terlibat kita dalam kuasa gelap, dianggap Tuhan kita bersundal dengan berhala itu. Itulah maka diungkapkannya di sini. Engkau tidak mau mengikuti firman-Ku dan sekarang engkau pilih. Ya, tempat engkau beribadah, itulah dia menukarkan Allah yang memberikan kemuliaan kepada dia, tetapi dipilihnya lah menyembah di atas bukit-bukit dan menyembah di bawah pohon-pohon yang rimbun. Itulah Allahnya Baal. Inilah Allahnya orang Kanaan di bawah pohon rimbun. Makanya sering juga kita lihat kalau kita melihat penyembahan berhala, ada di pohon-pohon, di bawah pohon-pohon yang rimbun, dan ada juga di batu-batu yang dianggap aneh. Itulah semua yang diungkapkan oleh Allah kepada orang Israel ini. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Berbaring di sini maksudnya menyerahkan hidupnya kepada berhala itu dan dia menyembahnya. Dan di hadapan Allah orang yang demikian ini sudah bersundal menjadi najis di hadapan Allah karena istrinya sudah kawin dengan yang lain. Itu istilahnya bersundal di sini, bukan bersundal dalam hubungan seks laki-laki dan perempuan. Ini persundalan kecemaran di dalam rohani karena mereka menyembah berhala. Inilah hubungannya. Baru ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan. Nah, ini sekali lagi ya. Jadi umat Israel ini seringkali dikatakan apa? Iya, pokok anggur. Baik di dalam kitab Nabi Yesaya pun sama. Baik juga dalam Yohanes 15 yang kita sudah baca kemarin. Bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan. Sama dengan nostalgianya kemarin ya, Allah yang membuat mereka menjadi pengantinnya, dipilih dari Mesir. Ini juga sama. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni.
betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur yang liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu. Ya, kita mungkin nggak pernah lagi kita melihat orang mencuci bajunya dengan air abu. Tapi kalau orang-orang tua dulu sebelum ada sampo, ya air abu lah dibuatnya untuk membersihkan ya rambutnya yang sudah banyak kutunya umpamanya ya. Jadi mereka ini pakai itu. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, diterjemahkan lebih kerennya karena dulu kan pasti belum ada sabun waktu ini ditulis. Namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan. Apa artinya ini? Yang jelas mereka mencuci, tetapi kesalahannya tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saya baca ayat 23. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak menajiskan diriku? Aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hei unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Kembali kepada penyembahan berhala dan dipakainya gambaran binatang. Iya, karena persunggalan itu mencari untuk menyembah berhala. Ya, jadi saya uraikan sedikit tadi ayat 23 tadi. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diri. Aku tidak pernah mengikuti para Baal. Mereka tidak mengaku berdosa di hadapan Allah. Makanya ayat 23 ini, mereka melawan Yeremia. Mereka mengatakan, kami tidak berzina dengan berhala. Kami tidak berbuat dosa. Bagaimanakah engkau berani berkata? Jadi berani kali orang ini sudah penyembahan berhala tidak mau mengakuinya. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku dan aku tidak pernah mengikuti para Baal. Kalau ini dia tidak mengakuinya bersalah. Ayat 23. Bagaimana bisa dosanya diampuni? Makanya dipakainya tadi istilah 22. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Dalam bahasa Inggrisnya tadi, tetap ada feel guilty di dalam hati umat Israel itu. Walaupun dia sudah mengakukan dosanya, mencucinya dengan air abu dan dengan sabun, tetapi kesalahannya di hadapan mata Allah belum pernah lenyap. Itu artinya di sini. Namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Dicuci dengan air abu, dicuci dengan banyak sabun, tetapi noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak lagi diperhitungkan oleh Allah dan kesalahannya telah ditutupi. Berbeda dengan di sini. Kenapa? Kenapa berbeda? Karena orang ini berkata dengan berani, aku tidak pernah menajiskan diriku. Dia tidak ada dosanya. Demikianlah firman Tuhan yang mereka katakan tadi, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Tetapi dia bersedia mengakukan dosanya, mencucinya dengan air abu dan dengan sabun. Tetapi kesalahannya
Apa dikatakan Allah di sini? Namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Hati nurani orang ini tetap berkata bahwa kesalahanku itu masih ada di hadapan Allah sendiri. Bolehkah kita merenungkan ini sebentar? Sesudah kita mengakukan dosa kita, sudah dicuci dengan air abu, sudah dicuci dengan sabun, tetapi kita merasa nggak pernah bersih karena kesalahan kita di hadapan Allah belum pernah diampuni. Namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku, ada di depan mata Allah sendiri. Maka kesalahan istri, kalau biasanya kan mengatakan aku nggak salah. Jadi ini juga orang Israel mengatakan dia tidak bersalah kepada Allah. Di mana kami bersundal dengan Baal? Di mana kami berbuat salah? Kan tidak ada. Mereka sangat berani menyangkali bahwa mereka tidak berbuat dosa. Makanya ceritanya tadi antara suami dan istri mengatakan dia tidak bersalah. Sama dengan umat Israel ini. Makanya waktu dia mengakukan dosanya tidak pernah, noda kesalahannya tidak pernah lepas dari hadapan Allah sendiri. Jadi kalau tidak jelas dosa, walaupun diakukan, maka tidak jelas dosa diampuni. Kesalahan kita tetap ada di hadapan Allah. Itu yang mau diuraikan ayat 23, 22 dan 23 ini. Ya, karena mereka tadi mengatakan tidak berdosa, tidak pernah menjadi Baal, itu maka dilanjutkannya perbantahannya itu ayat 24. Maka dikatakannya ayat 24 tadi, yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara, siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah-lelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan, menyembah berhala. Kapan musim berhala disembah? Sudah keluarlah orang ini berkeliaran untuk menyembah Baalnya itu. Walaupun mereka katakan tadi dia tidak menyembah berhala, makanya Yeremia mengungkapkannya sampai ayat 25. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing. Jadi aku mau mengikuti mereka. Siapa orang asing? Baal. Penyembahan berhala itu orang asing karena mereka belum pernah mengenal berhala itu. Karena mereka umat Israel tidak pernah menyembah berhala itu. Maka asing bagi mereka pergi ke Baal, pergi ke penyembahan batu-batu itu semua. Dan sekarang mereka merindukan yang asing ini. Ayat 26 mulai kita baca. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, dan imamnya dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku. Itu memalukan. Sama dengan pencuri kalau dia kedapatan begitu malu. Demikianlah umat Israel. Engkaulah Bapakku, dan kepada batu engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku. Apa artinya dosa penyembahan berhala? Membelakangi Allah yang menciptakan dia. Inilah sumber air hidup, tetapi dia membelakanginya. Inilah yang melahirkan, tetapi dia berjantan pergi kemana-mana mencari tempat berhala-berhala, semua penyembahan berhala. Itulah yang dicarinya. Dan itu merupakan malu seperti seorang pencuri kalau dia kedapatan, sangat malu bagi mereka. Kita baca ayat yang berikutnya. Dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Tetapi waktu datang penderitaan,
waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, tolonglah kami. Apa jawab Allah? Apa jawab suami yang sudah ditinggalkan tadi? Itulah ayatnya yang 30, ayat 28. Di manakah para Allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit. Jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Hebat ya. Jadi inilah nanti yang dikatakan oleh Allah kepada setiap orang yang tidak mengikuti pencipta langit dan bumi ini, tetapi pergi kepada berhala. Nanti pada hari kedatangan penderitaan, kita berseru kepada Allah dan Allah akan berkata kepada kita, di manakah para Allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para Allahmu, hei Yehuda. Jadi setiap kota mereka memiliki tempat berhala mereka. Itulah ku ingat kalau ini ku baca. Di kota di mana kami tinggal, 1000 tempat penyembahan berhala. Kotanya tidak terlalu besar. Jalan kaki dari ujung ke ujung. Dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, bisa kita jalani setengah jam pun sudah sampai. Tetapi berhalanya ada 1000 di dalamnya. Setiap orang datang akan menyembah 1000 ini. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan di kota-kota Yehuda waktu kitab Nabi Yeremia ini ditulis. Makanya dikatakannya tadi berjantan. Tidak lagi bisa dikekangnya kakinya. Makanya di kota kami tinggal itu takut kali dia ketinggalan kalau ada satu berhala yang tidak dia sembah dan memberikan persembahan di situ. Hebat ya? Iya. Itulah di sini, sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para Allahmu, hei Yehuda. Dan nanti waktu datang kesulitan, engkau akan mencari dan engkau akan berseru. Maka aku akan berkata kepadamu, mintalah kepada Allahmu itu, supaya dia menyelamatkan engkau. Baik, kita baca sedikit lagi. Tapi ada bagian yang saya mau. Tapi kira-kira masih ada sedikit waktu. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kata berbantah, kalau suami istri sudah bertengkar kan berbantah ya. Masing-masing mau membenarkan diri sendiri. Jadi di sini orang Israel juga mencoba berbantah dan membenarkan diri sendiri. Nah, mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu. Seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah kamu menjadi padang gurun bagi Israel? Atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Jadi itulah masa Yeremia ini rupanya datang. Sudah lama umat Israel itu menyembah kepada Baal itu. Dan dia sudah lama meninggalkan Allah. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Ini penyembahan berhala tadi. Sebab itu juga engkau membinasakan segala jalanmu kepada kejahatan, membiasakan segala kejahatan kepada ini. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, aku tidak bersalah.
Jadi ada dua kesalahan yang sangat mereka tidak mau mengakuinya. Itu mengadakan pemerasan. Ini ayat ini pemerasan kepada orang miskin. Dan penyembahan berhala. Baru ayatnya 35. Engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Jadi pembuangan ke Babylon itu adalah merupakan pengadilan kepada umat Israel. Karena mereka tidak mau mengakui dosa itu, mereka harus dibuang. Itulah nanti makanya waktu doa-doa mereka mengatakan, ini terjadi karena dosa kami sendiri. Kitab Yeremia nanti. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah lakumu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga engkau akan keluar, karena pemerintahan kerajaan Babylon akan sampai ke Mesir dan akan sampai ke Asyur. Di mana saja umat Israel tinggal akan dicapai olehnya. Maka dia harus keluar. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai. Jadi Israel, jadi Mesir dan Asyur sudah ditolak Tuhan yang mereka percayai. Dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Inilah yang dimaksudkan tadi, mereka membuat sumur yang bocor tadi. Mereka bukan kembali kepada Allah yang memberikan air hidup, tapi mereka kembali mencari jalannya sendiri. Dan waktu mereka mencari jalannya sendiri, sampailah Nebukadnezar mencapai orang ini ke Mesir. Sampailah dia mencari bangsa ini ke Asyur. Di mana saja pun berada, apa yang diharapkan oleh Israel, semua diambil oleh Allah. Baik, untuk mengakhiri supaya komplit cerita ini, kenapa hal ini terjadi? Tadi malam kita hidup dalam hubungan. Mari kita buka buku kita yang kecil ini, saya baca. Ini ayat 5, sehingga mereka menjadi sia-sia. Itu kita tidak bahas lagi. Menyatakan hubungan itu dengan penjelasan dosa-dosa Israel dengan terperinci. Jadi bacaan kita ini tadi semuanya menyatakan perincian kesalahan umat Israel. Dan nampaknya umat Israel tidak bersedia mengaku bahwa dia orang berdosa. Ayat 9:37. Yeremia mengajarkan kesalahan Israel dan akibat yang harus tanggung atas segala dosa-dosa mereka sebagai istri yang murtad dan tidak setia itu. Maka segala perjanjian dalam hubungan ini harus menimpa Israel. Itulah Ulangan 28, ini kita baca. Kutuk dan pembuangan tidak bisa dihindari Israel. Jadi kitab Yeremia ini, khotbahnya Yeremia ini, itu karena sudah diungkapkan dalam Ulangan pasal 28. Karena tadi Israel punya hubungan. Mari kita baca. Ulangan pasal 28. Itu ayatnya 15, itu kita hanya baca kutuk saja. Karena ada berkat ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala yang tertulis dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk pertama, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Ya, kita baca satu ayat di atasnya, jangan lama ya, ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 18, kita lihat 17. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandungan hasil bumimu dan lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu engkau masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan
kutuk, huru hara, dan pengajaran kepadamu dengan segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera heran jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekat penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu dan sebagainya. Jadi ini kutuk dan berkat. Jadi kalau umat Israel ini punya perjanjian. Perjanjiannya itu ditulis dalam kitab Ulangan pasal 28 ini. Karena mereka berubah setia, makanya kutuk inilah terjadi. Kalau mereka berubah setia, maka berkat inilah jadi atas mereka. Ini yang permulaan kita renungkan. Jadi kalau demikian, perjanjian dengan Adam dan Hawa, itu kan ada perjanjian Allah yang sangat sederhana yang kita ingat. Janganlah makan buah ini. Kalau kau makan buah ini, engkau akan mati. Dan dia makan. Makanya terjadilah perjanjian itu sudah dirusakkan oleh Adam dan Hawa. Sekarang perjanjian ini sebagai umat Israel yang sudah tinggal di tanah Kanaan, itu yang mereka rusakkan sehingga haruslah terjadi hukuman tadi. Jadi kalau nanti kita ke belakang membaca kitab Yeremia, maka kita akan dikuasai oleh hal ini. Inilah membuatnya makanya terjadi hal ini. Kalau mereka berubah setia, karena ini perjanjian Allah. Dan di dalam perjanjian Allah inilah Allah berdiri. Maka tadi malam yang sangat kita sudah miliki, apakah hubungan kita dengan Allah? Dan kalau kita tidak setia dalam hubungan itu, maka murka Allah akan menimpa kita. Maka tadi malam sangat sederhana kita buat hubungan kita dengan Allah. Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingan. Ya, kalau kamu tinggal di dalam aku dan kamu akan berbuah banyak. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini perjanjian antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Baru kita dengar lagi, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku memberikan hidup kepada mereka. Jadi antara domba dan gembala hubungan kita. Ya. Dan mungkin Anda langsung bisa lebih tahu lagi. Oh, aku tahu lagi satu. Hubungan kita dengan Allah, kita sudah pindah dari kuasa gelap masuk ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Karena itu kita hidup di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah itu juga sama hubungan kita ada dengan Allah, dengan mentaati apa yang dikatakan. Jadi itulah dasarnya Yeremia berkhotbah. Walaupun kita sudah baca tadi, umat Israel menyanggah bahwa mereka tidak pernah menyembah Baal. Mereka tidak pernah berbuat kejahatan. Sehingga walaupun mereka membasuh dirinya dengan air abu, dengan sabun, tetapi noda kesalahan mereka tidak pernah lepas daripada mata Allah. Artinya dilihat Allah tetap kesalahan umat Israel ini karena dia tidak mengakukan dosanya itu tadi. Karena dia tidak mengakui bahwa dia sudah menyembah berhala, mencemarkan dirinya di bawah pohon-pohon dan di atas bukit-bukit menjulang, dan di situ dia menyembah, dan pada waktu datang kesengsaraan mereka datang lagi kepada Allah. Dan disitulah dikatakannya Allah akan berkata, pergilah kepada berhalamu itu dan biarlah dia yang menyelamatkan kamu. Jadi Yeremia ini dalam konsep dia menyampaikan firman Tuhan tadi, dia harus melihat hubungannya di mana kesalahan umat Israel ini. Kalau tadi hubungannya sangat sederhana, dipakainya tadi gambaran apa? Sumur ya. Ya itu. Jadi hubungan Israel dengan Allah itu seperti sumur. Sumur inilah Allah sendiri. Dari sinilah dia harus mendapatkan air hidup yang memberikan kehidupan kepada mereka. Sekarang mereka ganti sumurnya. Itulah berhala tadi. Digantinya sumur yang bocor dan yang tidak akan dapat menyimpan air.
Apa yang tidak dapat menyimpan air? Pergi ke Baal, pergi ke bawah pohon penyembahan berhala, pergi ke Mesir minta pertolongan, pergi ke Asur minta pertolongan waktu kerajaan Babylon datang. Ini semua sumur. Tetapi mereka tidak datang kepada Allah, sumber air kehidupan yang sesungguhnya bisa memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah uraiannya, dalam bahasanya diungkapkan di sini. Jadi kalau kemarin itu dikatakan pengantin laki-laki, di sini dia pakai Allah itulah sumur yang bisa memberikan hidup. Tetapi mereka membuat sumur sendiri. Nah, makanya perlu kita ulangi sekali lagi hubungan kita dengan Allah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini hubungan kita. Kehidupan kita berasal daripada. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kamu bukan lagi budak, tetapi kamu adalah sahabat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan Yesus dikatakan dalam Yohanes pasal 15 itu, inilah sahabat. Maka dikatakannya tidak ada kasih yang lebih besar. Itulah kasih seorang sahabat yang mau menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya itu. Jadi kalau dia sahabat kita, kalau dialah pokok anggur kita, inilah hubungan kita. Jadi waktu kita tidak melakukan dalam hubungan yang sudah digariskan ini, disinilah kita berdosa. Makanya tadi apa gunanya kau pergi ke Mesir katanya? Oh, mau minum sungai Nil kah? Apa gunanya kau ke Asur? Kata. Oh, untuk minum dari sungai Efrat kah? Kata. Maksudnya itu apa? Kenapa kau tidak datang kepada aku, sumber air hidup yang semua ini sudah menjadi bagianmu selama tanah yang kuberikan ini kepadamu? Itu yang dimasukkannya di sini, hubungan tadi. Ya, itulah yang dikatakan tadi, hubungan itu. Mereka belum kembali kepada Allah seperti yang dikatakannya. Dia tidak bertanya di manakah Allah itu. Tapi mereka semua mencari dari mana bisa datangnya pertolongan, kecuali kepada Allah mereka tidak. Kecuali nanti waktu dia menghadapi kesulitan, oh dia mulai mencari kepada Allah, tetapi Allah tidak lagi menjawabnya. Karena Allah katanya tadi apa? Mau mendisiplin anaknya ini, mengajarnya dia, sampai nanti dia mengakuinya bahwa dia sudah bersalah kepada Allah. Makanya harus butuh 70 tahun. Kalau tidak mereka belum sadar bahwa mereka orang berdosa. Makanya dia meninggalkan kemuliaannya. Kan itu tadi katakannya. Kamu telah meninggalkan kemuliaan yang Allah berikan. Dan kamu mencari yang sia-sia. Sebenarnya uraian ini bisa kita renungkan. Kita juga bisa sama. Kemana kita pergi kalau ada kesulitan? Ke Sungai Nil? Ke Mesir? Ke Asur? Ke Sungai Efrat? Nanti masih banyak lagi yang lain di sini. Dan kita menggali sumur kita sendiri, tidak kita kembali kepada pokok anggur yang dari sana kita memperoleh kehidupan yang kekal ini. Senantiasa kita cari di luar. Makanya Tuhan Yesus katakan, makanya tadi Allah kata, sampai ke Mesir pun engkau akan kucapai. Kalau kau pergi ke Asur pun ke sana akan kucapai. Itulah membuat Mesir dan Asur harus dijajah oleh Nebukadnezar untuk mencari umat Israel ini, supaya dia tahu bahwa inilah sumber air hidup yang bisa memberikan kehidupan kepada mereka. Jangan mereka menggali sumur yang bocor dan yang tidak dapat menahan air. Semua tingkah laku umat Israel ini mencari sumur yang bocor yang tidak dapat menahan air, dan tidak kembali kepada suaminya yang dahulu mengasihinya, yang satu-satunya berkuasa menyelamatkan mereka dari Mesir, yang sudah menuntun mereka di padang gurun yang begitu berat pun, yang tidak dijalani oleh manusia, tapi Allah memelihara mereka. Itu dalam arti cerita ini tadi semua. Jadi bagi kita sama. Waktu datang kesulitan, kita bisa mencari sumur kita yang kering, yang tidak bisa menolong kita. Kita cari Mesir untuk jumpa Sungai Nil. Kita cari ke sana untuk jumpa ini. Dan akhirnya semuanya menjadi kesia-siaan.
dan tidak kembali kepada Allah. Ini yang diminta di sini tadi. Mereka kembali kepada Allah, mencoba juga mengakukan dosanya. Makanya tadi air abu, sabun-sabun, tetapi kesalahan mereka tidak pernah hilang dari hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui bahwa mereka pernah menyembah kepada berhala. Pengakuan dosa yang jelas, maka ada pengampunan dosa yang jelas. Saya baca sebelum kita akhiri ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup. Kedua, mereka menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Inilah yang bisa kita lihat dalam perbantahan. Ini kan perbantahan antara suami Israel dengan Allah. Karena mereka sudah murtad dari hadapan Allah. Mari kita berdoa. Kami dibawa kepada satu keputusan, yaitu kami pasti akan mencari jalan keluar waktu datang kesulitan. Tapi apakah kami datang kepada pokok anggur itu, sumber air hidup, atau kami buat sendiri-sendiri dan akhirnya kami menjadi sia-sia? Inilah pengalaman umat Israel yang kami dengar malam ini. Mereka mengatakan tidak berhala, mereka tidak menyembah berhala, mereka mengaku tidak berdosa. Tetapi mereka juga mengakukan dosa, sehingga kesalahan mereka tidak pernah lenyap dari hadapan Allah. Kami berdoa untuk kami mendengar cerita ini, supaya Roh Kudus mengungkapkannya. Kemanakah kami mencari jalan keluar waktu datang kesulitan? Ke Mesirkah seperti orang Israel? Ke Asurkah seperti orang Israel? Tetapi tidak mencari kehadapan Allah. Dan bahkan waktu mereka mencari kehadapan Allah pun, Allah tidak mau lagi menyelamatkannya sampai pada waktunya. Berilah kami dapat menangkap dalam bagian ini, supaya kalau kami ada kesalahan, mencari, menggali sumur yang bocor ini, kolam yang tidak menahan air, dan di dalamnya lah kami berharap, supaya kami mengakuinya. Salah tempat kami berpijak itu. Engkaulah Tuhan kami Yesus yang dapat menunjukkan kesalahan kami masing-masing, supaya kami kembali kepada Allah. Terpujilah namamu, Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengungkapkan rahasia kesalahan umat Israel ini menjadi pelajaran bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam. Kalau Tuhan berkenan, kita jumpa lagi hari Rabu, minggu depan, dan Kamis. Terima kasih banyak.